Aku contohnya, pas lagi ngomong karena ngeliat Mas Yun, ternyata ngeliat antum kan. Tangan begini tuh, itu kan ciri khas Ustaz Felix. Dan itu kayaknya nggak apa-apa kan? Ya nggak ada masalah, itu oke. Tapi jangan ATM, tapi ATP. Amat. Plak ketiplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YNTV. Hari ini dan ini adalah kita membahas setup. Setup. Oke, setupnya banyak. Tuh kalau di teori komedi setup punchline. Apa sih Mas? Itu malah up melambai. Bukan up and down. Ayo, mau mulai nggak? Aku sekarang itu kan sedang lihat api. ini itu copyrightnya Majusi ya. Iya betul. Tapi ini lagi viral. Iya, oh ya. Mas Ayo, ngapain kamu di sini? Apa sih? Kamu kan harusnya di Jogja. Itu dulu ada, pas aku jadi gitu lagi. Itu kalau ada bakmi tek-tek tuh loh, tek-tek. Pak beli bakmi sama ndok. Untuk menunjukkan antum tuh orang penting ya. Penting, dok itu penting. Jadi kalau kita tuh menunjukkan kita tuh orang penting, intonasi harus begitu ya. Harus begitu. Mbak, tolong saya pesan mie 1. Iya, penting. Itu kalau tukang parkir terus. Dak. Itu jadi nggak tukang parkir. Iya, jadi itu abang-abang yang lagi viral ya. Iya, yang lagi merasa kayak penting banget setupnya itu untuk tidak boleh nggak boleh ditiru. Tapi menurutku sih dia orangnya pintar sih. Menurutku ya, karena dia bikin materi itu menurutku bukan untuk ngomentarin anak itu, tapi untuk dia sendiri sebenarnya. Paham gak sih maksud? Jadi dia bukan mau ngomentarin anak itu sih sebenarnya kalau menurutku ya. Tapi dia pengen buat materi itu supaya kayak dia itu ditiru gitu loh. Kayak dia tuh sudah sampai di titik itu. Tapi yang dia nggak perhitungan menurutku adalah netizen yang lain. Yang bukan netizen, content creator. Karena kalau netizen kan masih biasa ini content creator yang merasa bahwasanya ada satu nilai universal yang dilanggar di situ. Yaitu adalah pas setiap content creator itu sebenarnya nilai utamanya adalah berbagi. Nah, contoh kayak kita ya. Sekarang gini. Antum nyampein sesuatu terus ada yang niru. Antum senang atau enggak? Seneng. Harusnya tuh seneng kan ya? Betul. Ada banyak loh orang niru-niru aku. Berarti banyak yang terinfluence. Iya betul. Aku contohnya, pas lagi ngomong karena ngeliat Mas Yun, ternyata ngeliat antum kan. Tangan begini tuh, itu kan ciri khas Ustaz Felix. Dan itu kayaknya nggak apa-apa kan? Ya nggak ada masalah, itu oke. Tapi jangan ATM, tapi ATP. Amat. Plak ketiplak. Tapi nggak ada gini-gininya kan? Enggak gini. Nggak gini. Di mana sih itu? Gini di sini. Saklar on off-nya di sini. On off-nya di sini. Kalau aku di sini udah serius nih berarti. Itu kalau diem itu kan stabil. Jadi ketika konsinopel, tapi kalau ini jadi kita konsinopel gitu. Kira-kira ini. Mixer. Iya. Kalau dulu kan detektif Conan kalau udah begini kan berarti lagi mikir. Kalau aku begini. Kejauhan. Enggak, tapi memang sebenarnya di dalam agama pun kita disuruh untuk niru kan. Dan ya memang sifat bawaan manusia tuh niru. Monkey see, monkey do. Monyet lihat, monyet buat kan itu kan ya. Artinya ya kan itu kan untuk anak-anak kan. Bahwa anak-anak tuh seperti monyet sebenarnya. Karena kalau kita misalnya nunjukin sesuatu, anak-anak pasti akan lihat. Dan itu adalah pembelajaran paling mudah dan pembelajaran paling dasar. Yaitu adalah meniru. Gitu kan. Kadang-kadang peniruannya itu kadang-kadang lebih kreatif kan. Monkey see, monkey do. Imitasu. Apa itu? Aku tahu dia tuh mau ngomong asu sebenarnya. Cuma nggak berani. Cuma nggak berani kan, gitu kan ya. Artinya menurutku sih dalam dunia apapun there is nothing new. Sebenarnya, apalagi di dunia creativity itu kan adalah bagaimana kita itu mencoba untuk mengkombinasi atau untuk mengurangi, menambah, apalagi mas, mengkombinasi, menambah, mengurang. Scammer namanya. S-nya itu substitusi. Selalu ada singkatan ya. Anda benar-benar siap. Enggak, itu memang begini aja sebenarnya. Substitusi. Misalnya kita nggak ada apa misalnya nggak ada
pilihan. Apa? Bukan. Nggak ada ide. Substitusi itu menggantikan. Gitu. Yang lagi tren apa nih misalnya teh kotak merek ini. Maka ada nanti bikin teh kotak merek beda tapi tetap teh kotak gitu. Oke, aku tahu C-nya. Komplementer ya. Kombinasi. Oh, kombinasi. Ternyata salah. Jadi kalau salahnya salah, itu salah banget itu. Coba kalau itu up and down, bisa nggak down and up? Oh. Jadi ketika teh gimana Mas? SC. Kombinasi. Kombinasi itu misalnya ada teh nih. Teh udah mainstream. Oke. Teh ditambahin apel. Teh apel, betul. Black currant. Itu dan itu banyak banget kan sekarang minuman itu kan satu minuman kopi misalnya ada macchiato, ada affogato, ada americano. Pokoknya espresso. Dia dikombinasikan dengan yang lain sehingga menjadi sesuatu yang baru. Oke. Kombinasi. AA. Scamper kan? A-nya itu artificial. Adaptasi. Akses, bukan. Adaptasi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya teh. Teh di Jawa manis. Kalau teh di Sunda cantik. Cantik. Aku udah tahu. Coba karena istrinya orang Sunda. Udah mulai ya. Ya mulai. Ya, kayak mulai gitu. kayak orang tua aku ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya. Ya misalnya kayak tadi, teh itu kalau kita jualan di Jawa dan itu tawar, itu nggak laku. Nggak laku. Makanya dikasih teh tawar itu bonus. Dikasih gula. Iya. Kalau teh ini dibawa di satu tempat yang memang nggak ada budaya teh di situ, itu dicampur dengan sesuatu yang sesuai dengan. Jadi kombinasi dong Mas. Iya, tapi intinya dia mengadaptasi kebutuhan. Lokal. Oke. M. M-nya itu modifikasi. Modifikasi teh misalnya. Ayo lo. Balik lagi yang tadi. Teh misalnya modifikasi. Jadi kopi. Gimana? Bukan. Ada yang butuhnya tuh banyak. Jadi tehnya itu dibikin literan. Oke. Oh ya. Jadi dijualnya literan, nggak per gelas, masuk akal ada nih. yang dibikinnya kotak. Karena kalau kotak mungkin megangnya lebih mudah. Kalau teh botol kotak tuh apa tuh Mas? Iya, itu merek kan. Kayak tadi itu sebenarnya substitusi aja. Oke. Karena yang botol lebih laku, makanya teh kotak bikin teh botol. Teh botol bikin teh kotak. Teh kotak. Itu bisa. Kotak botol nggak bikin teh? Iya, misalnya kan ada tuh. Terusin. Apa sih tadi modifikasi ya? Iya, modifikasi. Dimodifikasi sehingga sesuai dengan kebutuhan. M lagi? Scamper lah. Scamper. Scamper. P. P-nya itu kalau nggak salah place on other medium. Place on other self. Yang lain gitu loh. Oh iya. Gimana? Jadi, contohnya? Misalnya ini ada satu produk teh lagi. Ya biar konsisten. Misalnya teh. Teh ini sebenarnya kan buat minuman. Iya. Tapi buat pewangi. Put on another use. Pewangi. Nah, jadi pewangi. Oh ya. Tehnya masker. Jadi untuk masker. Jadi permen. Tehnya jadi untuk permen. Ada. Tehnya jadi untuk ngukur seberapa bagus air. Iya. Jadi untuk ngetes air itu pakai teh. Jadi teh itu kalau dituang di satu air dan dia tetap coklat, itu mutu airnya bagus. Nah kalau dia nggak coklat terus warna apa Mas? Tawar misalnya. Itu kadar besinya berarti tinggi. Itu coba teskan. Dan itu ternyata gimmick kayak gitu tuh di beberapa pemasaran kan cukup sukses ya. Misalnya tahu kan dulu ada Sprite sama Mentos. Meledak. Ternyata tinggi penjualannya setelah itu nggak diminum jadi dipakai buat bersihin WC. Gitu. Itu place on other use ya. Iya, place on another use. E-nya itu enlarge. Besarin atau kecilin. Oke. Itu makanya ada kemasan saset, ada kemasan yang kiloan, ada yang kemasan drum-druman. Misalnya orang jualan sambal pecel. Sambal pecel ini kan kalau biasanya atau teh lagi ya? Teh dong. Biasanya sambal pecel dicampur teh itu. Teh dulu itu belum ada yang dicelup.
Teh itu selalu gede. Gede. Ya kan? Tubruk. Terus tubruk. Yang ada ampasnya itu. Gede. Nah, itu kan besar, dia harus beli besar. Makanya dia dikecilin ukurannya, jadilah teh celup itu. Sambal juga gitu. Kalau sambal kecap dulu orang beli selalu dalam bentuk botol gede, kan? Dimasukin. Nah, sekarang saset aja ada kecil-kecil. Jadi kemasan saset itu bahkan di banyak produk gitu, sampo. Mungkin kalau nanti BBM naik, ini ada bensin saset. Lebih murah. Iya. Kan tapi dapat sampuan ya. Iya, kan tapi dapat makan siang. Iya benar. R itu rearrange. Rearrange itu jadi dibalik polanya. Misalnya teh. Jadi head. Enggak. Kan dibalik. Enggak gitu. Enggak gitu. Oke. Teh itu kan biasanya orang dari bubuk. Oke. Jadi air kan. Air ya. Sebentar, dari bubuk jadi cair. Benar. Ya, sekarang jadi diminum. Dibalik sekarang. Sekarang dia jualnya udah dalam bentuk air. Terus jadi bubuk. Enggak dong, diminum. Jadi barang jadinya begitu. Jadi dibuat. Gak usah repot-repot. Gak usah banyak proses lagi. Gitu. Tetap teh tapi tinggal minum. Gak usah bikin lagi. Teh virtual ada nggak Mas? Iya bisa jadi. Ya bisa jadi. Rearrange itu juga R-nya itu kadang reverse, kadang rearrange. Disusun ulang gitu. Misalnya kalau kita beli kopi, defaultnya kan hitam. Kopi dulu kan kopi selalu manis ya. Iya. Benar. Sasetan kopi itu selalu manis. Sama pisang goreng biasanya. Di warkop. Iya. Karena sekarang itu orang berpikir bahwa kopi itu harus asli. Banyak yang nggak suka manis, makanya ada satu kopi produknya gulanya dipisah. Ya. Creamernya dipisah. Rearrange itu kayak gitu. Jadi kita sajikan dalam bentuk yang lebih custom. Nah kira-kira gitu. Itu komunikasi itu dalam bentuk kreativitas. Itu scamper ada. Aku pernah baca judul bukunya Still Like an Artist. Jadi dia bilang malinglah seperti seniman. Itu yang nulis Austin Kleon namanya. Jadi dia nulis buku tentang creativity. Salah satu yang dia tulis tuh, jadi artinya gini, kalau maling itu jangan jadi maling biasa. Kalau jadi maling tuh malinglah yang profesional seperti artis, seperti seniman. Misalnya contoh, kalau maling biasa tuh dia niru dari satu orang. Kalau maling yang dia maling dari satu orang. Kalau maling yang artis itu adalah dia maling dari banyak orang. Itu misalnya salah satunya. Nah artinya sebenarnya dunia kreativiti itu tentang itu aja ya. Menambah, mengurangi, dimix, gedein, kecilin, tata ulang, segala macam, dibolak-balik dan segala macam itu adalah kreativiti. Jadi membentuk sesuatu yang baru. Kan kreativiti is not copying. Jadi kreativitas itu adalah tidak mengcopy apa adanya dari yang sebelumnya itu. Betul. Nah itu bisa terjadi kalau kita steal dari banyak orang. Tapi balik lagi kalau soal pembelajaran, emang salah kan? Enggak kan ya? Makanya dulu ingat gak kita diajarin sama ibu kita, mama. Kan diulang-ulang terus kan. Ketika kita bilang mama, kamu ngopi ya. Harusnya kan mama. Harusnya mami. Nah artinya itu kan peniruan ya. Dan semua kreativitas itu adalah bagian daripada peniruan karena kalau bahasa gampangnya kan kita bahasa new-nya dulu ya. There is nothing new in the face of the sun. Tidak ada segala sesuatu yang baru di bawah matahari. Yang dimaksud dengan baru dalam kreatif itu adalah sesuatu yang baru dalam arti menggabungkan atau mengurangi dan segala macam. Menjadi baru dalam tanda kutip. Tapi sebenarnya nggak ada yang baru. Kenapa? Karena kita tuh nggak ada yang original sebenarnya. Gitu. Contoh misalnya ya, kayak kita pakai baju hitam. Emang kita nggak ada orang pakai baju hitam dari dulu. Namanya manusia tuh selalu punya informasi. Nah, informasi itu kita dapat dari orang-orang terdahulu dan kita bisa membentuk sesuatu berdasarkan informasi itu. Kan gitu sebenarnya. Artinya kalau kita sudah terjun di dunia kreatif, apalagi zaman sekarang sosial media itu ya, itu harus siap dengan scamper itu bahwa orang akan melakukan itu. Betul. Entah S-nya, entah P-nya, entah R-nya pasti akan begitu. Dan kalau ada yang lebih sukses ya jangan salahin orang. Berarti artinya kita belum terlalu kreatif gitu. Itu kan yang pertama. Yang kedua justru ketika
Ditiru itu malah justru bangga harusnya. Berarti aku menginfluence mereka gitu. Iya, dan benar udah dia bilang kan ini adalah terakhir kali saya pakai setup ini. Besok saya nggak pakai setup ini lagi. Tapi yang bikin orang males tuh bukan kreativitasmu, bukan juga pembahasanmu tentang setup, ataupun yang bikin males itu adalah kelakuannya itu loh. Jadi kelakuannya tuh loh. Jadi sok-sokan seolah-olah cuma dia yang bisa gitu maksudnya. Nah, itu yang nggak bagus. Tapi kupikir ya pelajaran lah bagi kita semua ya. Jadi cara penyampaian itu yang nggak enak. Ya sama kayak kita juga kan sama kan ya. Kita nyampein pada orang tentang Islam misalnya. Kadang-kadang Islam tuh yang lebih banyak ditolak itu bukan materinya, tapi orangnya. Karena orangnya itu yang menyampaikan yang nggak bagus gitu maksudnya. Nah, itu aku lihat yang terjadi juga sekarang sih pelajarannya begitu. Ya, jadi konten kreator juga perlu adab ya. Tentu saja. Konteksnya mungkin membahasnya di situ nggak sih sebenarnya? Betul, adab dalam menyampaikan. Karena pertama yang dinilai intonasinya itu merendahkan. Jadi dia merendahkan orang-orang yang baru datang untuk berkonten gitu kan ya. Bahwasan dia bilang, bocil, lu jangan kayak gini. Kalau lu mau niru, lu jangan plek-plek, lu modif dong, kayak gitu-gitu. Jadi ibaratnya dia tuh menempatkan dirinya tuh lebih tinggi. Nah itu orang nggak suka. Karena content creator itu sebenarnya niatan awalnya adalah berbagi. Makanya kan sharing kan gitu kan ya. Nah kalau sharing itu justru orang seneng. Contoh kayak gini ya. Aku pernah dengar Ustadz Somad ngomong gini. Anda bisa bayangin gak sih kalau Anda ngafalin Quran tuh kayak apa? Sama kayak gini. Kalau aku memberikan satu quotes itu diingat oleh orang. Ustadz Felix pernah ngomong kayak gini loh. Lalu kemudian dia tulisin di story misalnya. Aku terus dibilang Ustadz Felix nulis dalam bukunya kayak gini. Itu aku seneng banget tuh. Karena ada orang yang ingat quotesku. Nah Allah itu ketika ada orang yang mengingat kata-katanya, kira-kira mendapatkan pahalanya kayak gitulah. Nah, kalau manusia aja senang gitu maksudnya, apalagi Allah memberikan kepada manusia pahalanya ketika kita ingat quotesnya Allah. Nah, dan juga di dalam Islam sebenarnya ittiba itu kan meniru. Artinya kita benar-benar gimana caranya bisa ATP kalau bahasanya dia, amati, tiru, plek, ketiplak dengan Rasulullah. Artinya kalau misalnya satu jalan ini sudah dijalani dan kemudian berujung pada surga misalnya, maka kalau kita menjalani juga pasti ujungnya juga ke surga. Kan seperti itu sebenarnya di dalam Islam. Kalau misalnya Fajri misalnya jadi konten kreator gede, tiba-tiba ada yang bener-bener plek ketiplek. Apa komentar antum? Misalnya ada bocil nih. Malah seneng sih sebenarnya. Niru itu. Apa yang mau? Tapi nggak ada yang mau niru antum sih. Tapi aku juga bingung sih diturunya. Tapi kalau memang ada niru emang sebenarnya lebih senang karena kayak contoh misalnya ketika pada saat aku kan selama ini kan tahunnya ngisi dan sebagainya gitu. Betul. Itu bahkan ketika ada yang gantiin aku itu dengan materi yang sama terus cara penyampaian sama itu juga menurutku nggak apa-apa karena pasti nanti dia akan gimana sih? Awalnya tuh orang pasti kan nyontoh dulu ya Sat. Lama-lama tuh nanti pasti dia akan tahu dia tuh akan seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya dari awal dia udah lu nggak boleh kayak gini, akhirnya kan memutuskan dia nggak jadi itu kan. Aku tahu. Berarti orang tuh tersinggung ketika contoh misalnya dia berbuat sesuatu, ketika ada orang yang niru dia merasa bahwasanya itu bisa jadi mengurangi rezekinya dia. Iya, bisa jadi dia tersingkirkan dari situ. Bisa gitu. Jadi gitu kan. Maka dia mungkin merasa tersinggung. Lu nggak boleh sama kayak gue. Kenapa? Ini kan jualannya gue gitu maksudnya. Jadi dia merasa khawatir. Tapi menurutku ya walaupun dalam bisnis ya kreativitas itu kan nggak boleh mati. Betul. Kalau kreativitas mati kita juga mati kan gitu kan ya. Artinya ya kalau aku dari dulu ketika nyampein materi semua presentasiku upload di website. Iya, semua aku upload di website. Orang mau niru aku seneng kan aku mendapatkan bagian daripada pahalanya di situ. Iya, betul. Bahkan ketika ada orang bilang ini saya ikut-ikutan banget loh sampai plek ketipel katanya di sini. Aku bilang aku seneng. Kenapa? Karena aku berhasil menginspirasi orang. Bahkan ada orang yang menyampaikan plek ketiplek kemudian Ustadz Felix nyampein, ini kayak yang nyampein. Iya benar. Kemarin. Iya, itu contohnya Wimar itu. Aku padahal udah nutup-nutupin. Iya, gak apa-apa. Iya kan aku itu ada kasus begitu. Kan apa namanya, aku pernah nyampein materi Beyond the Inspiration. Dia bilang, ini kok mirip banget dengan materi Fast. Bagus. Dan lebih baik jadinya kan. Iya, jadi lebih baik. Karena kenapa? Karena ditambahin kan amati, tiru, modifikasi. Akhirnya dibuat presentasi yang lebih bagus oleh Wimar, lalu kemudian dibuatin kemudian contoh-contoh yang lebih bagus dan tentu saja dijual gitu. Nah, artinya ya bagiku ya yang kita harapin apa? Kalau yang kita harapin adalah pahala, semakin banyak yang niru kita semakin banyak dapat pahala. Kan gitu kan ya. Tapi kalau yang kita anggap bahwa ini adalah sebuah lahan rezeki. Kalau andaikan di situ ada 2 orang lahannya makin sempit, nah berarti ya memang yang diharapkan mungkin bukan sharing. Gitu. Sama kayak ada ustadz-ustadz kan ya. Kalau ada ustadz satu ada 100.000 orang misalnya. Kalau aku ada ustadz 10 lagi aku seneng.
Ada usaha 9 lagi aku senang. Kenapa? Karena kalau pas aku sendirian 100.000 berarti aku harus nanganin kepentingan 100.000 dong. Betul. Tapi kalau ada 9 orang lagi berarti aku satu orang sekarang menangani 10.000. Kalau ada 1.000 berarti satu orang menangani 100. Berarti tugas kita kan ini cepat selesai. Tapi kalau dipikirin uang, betul. Kalau aku ngisi nih 100.000, satu orang kasih 1.000, aku sudah dapat 100 juta dong. Tapi kalau misalnya ada 2 orang, berarti minimal bagi 2. Apalagi kalau satunya lebih ngetop. Kalau kita lihat sejarah, memang tradisi ilmuwan zaman dulu itu kan tidak ada klaim copyright. Ya itu hak cipta kan ya. Hak cipta. Itu contoh, yang mungkin Sahih Bukhari. Seperti itu. Dia kenal orang itu karena memang prestasi orang tersebut. Dan itu juga tidak akan bisa dikopi secara total gitu. Betul. Karena memang dia punya kapasitas yang khas gitu. Nah ini kan kalau kita lihat pembahasannya, kalau kesini kan bisa jadi nanti kayak case konten kreator tadi misalnya punya setup yang kayak gitu tuh, naik turun. Berarti itu copyrightnya ini nih. Kembali lagi saya gitu. Dengan Felix ya. Oh berarti yang turun terus itu penting semua tuh. Bersama, bagi sahabat semoga sehat selalu. Yang siapa tuh? Itu jadi mistis. Siapa yang kumisnya tipis? Iya tahu. Siapa? Ferry Irwandi? Bukan. Siapa kumis? Ridho. VO kan? Iya, itulah pokoknya. MC Dangdut. Iya. Dan itu kan itemnya banyak, maksudnya dari sisi background nih. Ini juga kita dapat begitu kita search di YouTube kan banyak banget gitu. Iya benar. Tapi benar. Itu juga ngambil kan berarti. Iya betul. Maksudku tuh kenapa dia harus sampai merasa bahwasanya dia terganggu dengan ada orang yang meniru. Padahal memang kita sebagai content creator kita pengen orang tuh meniru. Betul. Jadi gini, aku yakin ya, setiap orang yang masuk YouTube atau Instagram ataupun apapun ya, dia pengen untuk menginfluence orang in some way. Dalam tahapan tertentu dia pengen influence orang. Bagi kita seorang pendakwah, kita itu justru memang pengen menginfluence orang. Jadi apa yang kita pahami di sini, kita pengen terkopi banyak orang gitu loh maksudnya. Dan kalaupun katakanlah ya posisi kita bukan pendakwah, kemudian kita punya konten dan pengen di-influence Quran, ya kita tetap seneng gitu loh. Karena kenapa? Makanya kita disebut sebagai influencer kan gitu kan. Karena kita bisa menginfluence apapun yang kita sampaikan. Entah itu verbal kita, entah itu mungkin tampilan kita gitu loh. Influence kan dari kata flu. Flu kan artinya dari virus kan nyebarnya cepat. Nah bukan kayak yang kita inginkan memang nyebarnya cepat. Nah yang kita cari apa? Contoh ya, aku mikir kayak Imam Bukhari ya. Mungkin yang diharapin gini, nanti ketika dia yaumil kiamat misalnya ada orang yang di situ di depan Allah, ya Allah aku tahu hadis ini dari Imam Bukhari. Itu kan berarti kan jariahnya banyak sekali tuh. Berarti aku tahu hadis ini, kalau nggak baca Imam Bukhari aku nggak tahu mana halal mana haram. Yang menghubungkan kita dengan Rasulullah itu kan directly kan adalah Imam Bukhari, Imam Muslim dan segala macam. Aku nggak kepikir berapa banyak pahala yang mereka dapat dari situ. Nah kan kalau kita pengen kita disuruh milih ya, kita milih jadi kayak gitulah. Kan gitu kan, pengennya jadi Imam Bukhari yang sampai akhir zaman semua orang tergantung ke kita untuk terkonek pada Rasulullah. Itu kan luar biasa menurutku ya. Nah kenapa nggak mau gitu maksudku, kan aneh banget harusnya. Ya tapi after all sih aku nggak tahu seperti apa seperti apa sikap mentalnya dia setelah ini ya. Dia harusnya itu termasuk setup ngomongnya tadi. Itu di rumahku kan ada tokek tuh. Tokek itu kalau tokek terakhirnya itu turun. Tokek. Gak ada tokek yang naik. Gak ada. Tokek terakhir tuh udah habis. Gitu. Oh gitu. Dia niru tokek. Bisa jadi. Iya, jangan jadi niru tokek ya. Tapi kan bisa juga gini. Kadang orang butuh sesuatu itu buat dikomparasi supaya nanti dia yang malah jadi naik gitu, Tat. Ya itu jadi tadi nyari masalah, bukan nyari masalah siapa namanya? Nyari crowd lah gitu. Iya, makanya kan orang-orang pada bilang kan orang nggak menyaksikan bahwasanya dia adalah content creator yang bagus. Betul. Yang orang saksikan tuh adalah cara dia untuk menyampaikan sesuatu. Apalagi kalau ini kepada mohon maaf anak kecil yang lebih rentan mentalnya dengan bullying gitu maksudnya. Jadi janganlah kemudian ditampilkan videonya ditampilkan, "Dek, kamu ini gimana ya, Dek?" gitu kan. Ya kayak gitu kan nggak enak itu maksudnya. Justru kalau kita harus menyemangati. Maka yang menjadi salah satu yang aku syukuri juga ada banyak content creator tuh bikin video-video untuk menyatakan bahwa jangan berhenti berkarya ya, Dek. Kamu boleh nanti
di studioku kalau mau ku ajarin setup, setup ini nggak cuma satu kok, nggak kayak gini doang, ada setup yang lain. Kayak yang ngaji aja kita sebenarnya setup itu kita nggak pernah pikirin ya. Karena setup kita itu ya tergantung moodnya kita aja dan moodnya Ridho aja gitu kan ya. Kita mah nggak ada mikir yang ada kita pakai gitu kan ya. Yang penting ya kita menginginkan apa yang kita sampaikan ditiru sama orang kan gitu kan ya.